Di channel saya English Teacher Selebes. Kali ini kita akan membahas pengalaman saya sekaligus untuk sharing LK terkait dengan PPG dalam jabatan yang pernah saya alami. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau salah satu contoh untuk membantu rekan-rekan guru di Indonesia atau Bapak Ibu guru hebat yang sedang menjalani PPG dalam jabatan. Nah, untuk di PPG dalam jabatan yang saya jalani itu di 2023, kita ada siklus 1 dan siklus 2. Nah, di siklus 1 ini yang kami jalani itu sebenarnya di awal-awal itu ya masih belum tahu apa yang harus kami lakukan, namun alhamdulillah juga banyak terbantu dari teman-teman yang mau berbagi ilmu sebelumnya, sehingga saya bisa menjalani dengan baik hingga lulus. Nah, apa yang kita lakukan di pendalaman materi di siklus 1, yang paling pertama itu ada LK 1.1 yang harus kita lakukan. Pendalaman materi di kegiatan langkah pertama itu ada identifikasi masalah, langkah kedua eksplorasi penyebab masalah, dan langkah ketiga penentuan penyebab masalah. Nah, ketika kita melakukan PPG ini, siklus 1 ini kita didampingi oleh satu dosen guru pamong, satu dosen dan satu guru pamong. Nah, kita akan dibimbing sebaik-baiknya oleh beliau-beliau itu yang insya Allah mendapatkan amal jariah. Kemudian apa yang akan saya share hari ini. Jadi ini identifikasi masalah, bisa dilihat alur pembelajaran pendalaman materi. Pertama sekali itu identifikasi masalah, kemudian di sini eksplorasi penyebab masalah dan penentuan penyebab masalah. Nah, kita buka di bagian identifikasi masalah. Untuk di sini Bapak Ibu harus menuliskan sebuah tulisan di ruang kolaborasi, contohnya seperti ini. Silahkan tulis apa saja, tapi yang terkait dengan identifikasi masalah terkait pembelajaran di kelas. Nah, apakah penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, literasi numerasi, miskonsepsi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, assessment, interaksi dengan orang tua siswa, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru berdasarkan pengalaman mereka saat menjadi guru. Nah, tuangkan hasil analisis dan identifikasi masalah tersebut pada LK 1.1 identifikasi masalah. Nah, di sini, teman-teman di sini banyak yang menyampaikan topik-topik baru mereka, apa yang mereka jalani, apa yang mereka alami, dan apa yang akan dilakukan, apa yang dialami saat pembelajaran di kelas. Nah, kemudian setelah melakukan, dan ini di sini ada tertulis buat kiriman forum 1 ya. Jadi kita tidak bisa masuk di link Zoom itu atau Google Meet itu jika tidak membuat kiriman forum minimal 1. Sebaiknya sih menulis lebih dari 1 ya. Karena dosen dan guru pamong juga akan melihat dari situ. Kemudian ini akan didiskusikan, setelah dipresentasikan identifikasi masalahnya, maka Bapak Ibu atau rekan-rekan guru di Indonesia akan mengunggahnya di sini, di bagian ini ya. Nah, di sini saya mendapatkan nilai, sebenarnya nilainya itu alhamdulillah ya untuk pertama kali. Namun sebenarnya kita kan tidak tahu ya, saya sih bersyukur sekali bisa dapat nilai seperti ini ya. Untuk pertama kali itu kalau ada yang dapat 100 ya alhamdulillah, namun bukan masalah ini dapat 100 atau tidak. Nah, kita lihat di sini bagaimana, bukan mungkin yang dapat nilai 100 itu bagaimana dia mampu mempresentasikan dengan baik. Nah,
Kemudian bukan masalah ini salah atau tidak ya. Tidak ada sebenarnya yang salah karena kita mengidentifikasi masalah apa yang pernah kita alami. Nah, kalau di sini saya menulis, dilihat di sini LK 1.1, di sini ditulis nama asal institusi prodinya, kemudian jenis permasalahan, pedagogik, literasi, dan numerasi. Di sini saya tuangkan semua apa yang masalah yang diidentifikasi, kemudian analisis identifikasi masalahnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman guru saat mengajar. Nah, di sini juga saya jelaskan semuanya, ada beberapa poin 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini lagi saya jelaskan kembali 1, 2, 3, 4. Nah, ini analisisnya ya. Kemudian yang ketiga, membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, ini semua akan kita presentasikan satu persatu. Kita membacakan. Jadi kalau misalnya durasinya panjang ya silahkan dibacakan. Namun ingat ada teman-teman lain yang menunggu yang akan berpresentasi juga. Jadi tergantung dari keinginan dosen dan guru pamong. Ketika mereka minta kita mempresentasikannya semuanya, membacakannya semuanya agar mereka lihat ya silahkan dibacakan. Kalau kami diminta untuk menjelaskan poin-poinnya saja, mengapa mengambil ini, kemudian analisisnya mengapa seperti ini, ya. Kemudian bagian keempat, pemanfaatan model-model pembelajaran. Nah, di sini semua disampaikan belum maksimal, kemudian penguasaan konten materi kurang inisiatif, dan ini di bagian kelima materi terkait literasi numerasi. Advance material, miskonsepsi, HOTS. Nah, ini ada semua di sini ya. Kemudian yang keenam, pemanfaatan teknologi, inovasi dalam pembelajaran. Nah, ini memang harus disampaikan di sini ada disampaikan saya buka kembali ya. Mudah-mudahan di sini jelas terlihat bahwa harus menulis 6 ya kalau tidak salah, dan jika tidak menulis 6 itu nilainya akan berbeda ya, akan kurang. Jadi harus menulis 6 identifikasi masalah. Nah, jadi saya menulis di sini 6 sesuai dengan yang ada di sini semua ya, masalah mulai dari penanganan siswa bermasalah, membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, kemudian interaksi dengan orang tua siswa. Ini semua ada di dalam LK kerangka yang ini. Jadi ada 6 di sini. Kemudian kita tuliskan masalah-masalahnya, kemudian bagaimana menganalisis identifikasi masalah tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan guru di Indonesia. Saya akan share LK-nya, bisa menjadi salah satu referensi, mungkin tidak sempurna, namun mudah-mudahan bisa membantu. Ingat, jaga kesehatan karena perjalanan sampai ke final itu masih panjang. Jika masih berada di siklus 1, tetap jaga kesehatan, jaga mentalnya, kemudian tidak mudah memang, namun insya Allah dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan guru di Indonesia bisa menjalaninya. Tetap semangat ya. Semoga bisa lulus. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.